Karena beberapa kali produknya dia yang bedak-bedakan gitu, gue kayak oh terlalu glittery banget. Tapi ini yang kayak wow, bagus banget, gak bohong, it's still looking like a skin. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Ini aku Angela Chelsea. Dan di video kali ini aku mau membahas tentang my top loose powder yang telah approved by me, yang sering banget gue pakai untuk gue sehari-hari, even juga buat acara-acara kalau gue make upin klien. Jadi mau tunggu apa lagi? Kita langsung aja ya. Yang pertama yang selalu menjadi my go-to loose powder adalah tentunya Laura Mercier yang translucent powder. Kenapa? Karena Laura Mercier ini gue suka karena teksturnya ringan banget dan itu beneran set make up gue, ya kan? Ini my number one go-to for all of my wedding clients, for all of my, I don't know, for models, for everything. Literally this is my go-to. So I usually do bakings with this. Jadi misalnya baking under eye, pakai ini menggunakan sponge, ya kan? Dan ini gue nggak tahu harganya berapa, tapi ini teksturnya kayak, lihat deh, teksturnya seperti ini. Terus gue, like I said before, gue kurang tahu harganya berapa because I usually get it for free. Tapi kalau misalnya, I'm sure it's like around 700 ribuan. I love this. It doesn't give you more coverage. Kalau Laura Mercier ini, it doesn't give you more coverage. Jadi ini beneran cuma ngeset only. If you wanna set your makeup, this is the answer for you. Kayak tanpa looking cakey, tanpa looking much, tanpa looking like you're baking something. Amazing. Perfect. I love this. Lalu yang kedua yang aku suka, Shu Uemura. This also really good. Their loose powder is actually one of the best for me. Tapi you know, kalau misalnya pakai yang Shu Uemura ini dibandingin sama Laura Mercier, teksturnya lebih padetan yang Shu Uemura, oke? If you want a really natural and glowing finish, then go with Laura Mercier. But if you want, kayak if you're okay with kayak kelihatan ada sesuatu make up, then Shu Uemura is the answer for you. Dan mereka kayaknya come with different colors, dan gue sukanya yang warna, gue tuh lupa, nggak tahu ini warna apa, tapi 5YR. Jadi biasanya gue pakai di bawah mata dan it really helps buat nggak keriting lagi bawah mata gue. Nah jadi ini, tapi yes, again it looks like you're having a makeup on, tapi and then if you spray your face with the setting powder, setting spray or anything, itu akan membantu, oke? Nah tapi again ini kelihatan kalau misalnya kalian menggunakan a face powder on your face. Tapi again I love this because sometimes, especially buat kalian yang misalnya memiliki kulit yang kombinasi, ini benar membantu banget untuk really set the makeup. Dan juga kalau misalnya aku biasanya ngeset makeup menggunakan loose powder ini, kalau misalnya ada kayak tekstur-tekstur di wajah, gue pakai concealer terus gue set dengan ini, it doesn't move at all, okay? It doesn't. It gives a bit of coverage, just a bit of coverage, okay? Tapi masih okay banget. Kalau misalnya kalian merasa ini terlalu too much, kadang-kadang gue spray pakai setting spray or rose water spray or any spray. It helps to make it absorb to the skin, okay? Yang ketiga yang gue suka banget, actually Huda Beauty setting powder. Oke, jadi kalau misalnya kalian tahu dan kalian memiliki kulit yang undertone-nya kuning, ini tuh bagus banget juga. Oke, ini nggak translucent. Ini mereka ada come with different colors. I even have the really dark one ya, Desi, different colors. Jadi ini memberikan warna ke wajah kalian yang pertama. Yang kedua, ini beneran ngeset muka kalian. Kalau misalnya kalian tahu kayak yang banana powder, it kinda looks like it. Tapi ini teksturnya lebih enak menurut gue. Sepadatnya sepadat Shu Uemura, ya kan? Sepadatnya Shu Uemura, tapi kayak masih natural gitu, kayak it really helps. Kayak misalnya kayak beneran kayak lu kelihatan kayak ketarik gitu kalau misalnya bawah mata lu pakai ini gitu. Dan gue suka banget Pak sama ini karena I thought at first I'm not gonna like it, tapi actually I really love this. Teksturnya, bayangin kayak teksturnya seringan Laura Mercier, memberikan warna, memberikan coverage seperti Shu Uemura. Wow, amazing, I love it. Tapi if you guys have, kalau misalnya kalian punya yang low undertone kulitnya, ini bagus. Tapi kalau misalnya kalian punya pink undertone, I don't really recommend this. Tapi aku nggak tahu ya apakah mereka juga punya, sekarang udah punya powder varian yang untuk pink undertone. Tapi I feel like they're so yellow, so you have to be really careful when you choose the colors, okay? Cons-nya adalah ini karena tutupnya begini, karena tuh susah banget ngambilnya dari dalam. Tapi again, I don't mind it sama packaging seperti ini karena gue prefer apa ya, kayak nggak tumpah gitu loh. Kayak kadang-kadang powder gue buka terus tumpah kemana-mana, and I hate it so much because I spend a lot of money on it, terus kayak tumpah kemana-mana. Lalu yang keempat yang gue suka banget adalah Hourglass Veil
translucent powder. Oke. Jadi ini a bit ada colornya, a bit well it's still translucent lah, it's still translucent. Tapi yang gue suka dia ada sedikit glowing partikelnya. Kalau yang lain tadi tuh beneran super matte ya. Oke, just for your information. Kalau yang Laura Mercier tuh matte, Shea Moura tuh matte, Huda Beauty tuh matte. Ini tuh ada kayak sedikit glowingnya, ada glowing finishnya gitu loh. Tapi masih natural kayak Laura Mercier, in between Laura sama Huda Beauty lah gitu kan. Tapi ini bagus banget dan gila packagingnya, oh my god, kayak super fancy, super bagus. Dan gue suka sih karena ini kayak meskipun ini matte, kayak super, tapi matte tapi kayak ada glowingnya. Kayak gimana sih, kayak misalnya kalian mau yang glowing finish, I really recommend this. Karena misalnya ya, muka kalian kayak gampang berminyak kan, tapi you wanna set it, tapi kayak mau kelihatan glowing, hourglass, this is the answer. Nah, kalau misalnya kalian merasa, oh ini kok terlalu glowing, then probably kalian cocok untuk pakai yang lain. Tapi untuk kulit kalian yang kering mungkin ini bagus banget buat kalian. Teksturnya selain Laura Mercier, coveragenya nggak setinggi Huda atau nggak setinggi Shea Moura. Tapi yang gue suka ya kayak tadi gue bilang, kayak ada glowing-glowingnya gitu. Jadi kayak I really like this sih. I thought at first gue kayak sedikit pesimis sama ini, karena beberapa kali produknya dia yang bedak-bedakan gitu gue kayak oh terlalu glittery banget. Tapi ini yang kayak bagus gitu. Wow, bagus banget, gak bohong. It's still looking like a skin. Masih kayak Laura Mercier yang masih looking like a skin gitu loh. Dan gue suka gitu kayak. Dan tapi set makeup gimana sih, kayak mind blowing, ini bagus banget, sumpah gak bohong, ini bagus. Oke? Selanjutnya, kalau produk luar juga yang gue suka itu jujur Bobbi Brown ini loh, bagus banget. Bobbi Brown yang loose powder, it's a very kayak, maksudnya ini bukan produk yang baru lagi, ini udah ada lama banget. Tapi nggak tau kenapa, gue suka banget sama ini, kayak coveragenya seperti Shea Moura, kayak Huda sama Shea Moura gitu, in between gitulah pokoknya. Dan kayak masih kelihatan kayak lu pakai loose powder sih gitu, tapi kayak still okay gitu. Malah actually lebih natural ketimbang Huda Beauty menurut gue ini. Dan warna-warnanya juga oke banget buat kulit-kulit Asia. Nah, ini misalnya gue favorit gue tuh nomor 01 sama 03 kayaknya ya. Tapi ini again, ini bukan sesuatu produk yang baru. It's been there for a while. But I actually really like this. Bagus banget juga gitu. Dan packagingnya oke, gak gampang tumpah. It's actually been my go-to for like 10 years juga. Udah lama banget gue pakai ini dan gue suka. Ini beneran setting powder, oke. Dan ini kayak beneran loose sheer finish, kayak kan sheer finish, kayak even lebih sheer daripada Shea Moura. Tapi lebih ada coveragenya daripada Laura Mercier dan still matte, super matte, oke. Nah, lalu yang gue suka banget juga itu adalah yang punyaannya Pacifica Beauty, especially yang this color yang namanya Crystal Race, oke. Ini itu light banget, ya kan? Dan yang gue suka adalah ini beneran ngeset makeup lo, tapi ngasih lo kayak ada glittery finish gitu yang super subtle. In a way mirip banget sama Hourglass, in a way, cuman ini warnanya lebih translucent. Kalau Hourglass ada kuningnya sedikit, ini tuh kayak putih, kayak translucent gitu kan. So you have to be really careful. If you guys punya skin a little bit darker, you have to make sure apakah ini bisa atau enggak. Kadang-kadang meskipun dia translucent, tapi kadang-kadang tuh ngomongnya kayak translucent but like still kayak ada abu-abu feelingnya gitu. So you have to be really careful. Tapi I think it's fine. Dan gue suka karena kayak luminous translucent, kan kayak translucent, kayak even kayak, dan harganya kayak masih oke. Ini kayak I think harganya kayak 100 kayak 10-20 dolaran gitu, not as expensive as others. Terus kayak partikelnya halus, kayak beneran ngeset makeup lo, kayak sehalus Laura Mercier. Beneran ngeset, it's beautiful, it's nice, tapi ada glowing finish ya. Tapi nggak coverage ya, nggak terlalu coverage kalau yang ini. Kalau yang tadi Hourglass lebih coverage, kalau yang misalnya yang Shea Moura, Huda Beauty lebih ada coveragenya. Yang ini tuh nggak ada coveragenya, kayak lebih kayak Laura Mercier, even lighter than Laura Mercier with a bit of a glowing finish. Oke. Nah, kalau lokal yang gue mind blowing banget sejujurnya, apalagi yang di muka gue, itu adalah Pond's BB Magic Powder ini. Ini tuh bagus banget. Ini tuh kayak ada coveragenya, oke. Ini ada coveragenya, tapi coveragenya kayak nggak setinggi kayak Shea Moura, tapi kayak gimana ya, antara Shea Moura sama Huda Beauty coveragenya. Partikelnya tapi nggak sehalus Shea Moura, lebih kayak partikelnya kayak lebih kayak apa ya, ini emang partikelnya nggak sehalus yang lain sih gitu, tapi masih oke gitu, kayak nggak yang kayak sampai kayak oh kelihatan kayak lu bermake up atau caking, nggak. Actually kayak ini oke banget untuk harga yang cuma paling 20 ribuan. Ini kayak partikelnya kayak lebih kayak apa ya, Huda Beauty lah partikel halusnya ya, karena Shea Moura tuh halus banget sih, makanya that's why it can cover everything kan. Nah, dia mungkin kayak Huda Beauty lah kayak partikel halusnya, tapi kayak coveragenya in between Huda sama Shea Moura dan matte.
Oke, ini matte finish dan harganya murah sekali. Harganya kayak I think kayak it depends on where you buy, dan jual 20, 30, ada jual 40 ribu. Jadi it really depends on where you buy it. Oke, dan ini udah approve sama gue, apalagi warna-warnanya cocok banget sama kulit Asia. Kayak dia ada 3 warna, ada yang pink, biru, sama yang warna magic powder ini. Tapi of course yang selalu my go-to adalah yang magic powder ini, dan ini gak drying out. Oke, jadi yang tadi semua gue udah bilang tadi tuh gak ada satupun yang drying out, karena gue benci banget kalau pakai loose powder and then it dries out, tiba-tiba malah cracking kemana-mana nggak jelas gitu. Gue kayak ini konsepnya apa barusan ya, nggak bisa gue pakai begituan. Jadi kalau yang ini untuk harga yang 20 atau sampai 40 ribu ya, again ranges where you buy it terserah. Cuman kayak it's really really good. Even gue juga pakai buat baking bawah mata gue, dan actually baking pakai ini juga stay gitu, kayak nggak cracking bawah mata gue, dan beneran yang kayak mind blowing for the price that you buy, that you get from this. Itu kayak wow, okay. And then last but not least, my favorite for a loose powder, it's the By Lizzy Para one. Okay, ini adalah lokal produk lagi, karena banyak tanya sama aku boleh nggak dicampur sama lokal produk. Of course, aku juga pengguna lokal produk. Ini bagus banget untuk harganya yang masih affordable dibandingin yang lain. Harganya kayak 100 ribuan lebih gitu kan. Dan lihat deh, packagingnya bagus, kayak it's really nice. And then ini comes with a sponge. Okay, some products kayak Laura Mercier tuh doesn't come with a sponge. Kayaknya Hourglass tadi doesn't come with a sponge. Jadi banyak banget yang nggak datang sama sponge. Tapi ini bagus. Dan ini kayak dipikirin gitu loh. Packagingnya masih oke, dan kayak bisa dibuka begini, kayak bagus menurut gue packagingnya. Dan ini teksturnya sih lembut ya. Kayak lebih lembut daripada Pond's gitu. Teksturnya selembut menurut gue, selembut Laura Mercier. In between Laura Mercier sama Hourglass. Jadi lembut banget teksturnya. Dan ada 2 warna, ini ada yang kayak light sama darker gitu. Dan gue suka sih, gak drying out sama sekali actually. Jadi kayak ini juga matte, oke, hasilnya matte, gak dry out sama sekali. Dan gue demennya karena apa ya, it doesn't look like you're putting a lot of powder gitu loh. Kalau sama Pond's beda coveragenya daripada ini tuh lebih sheer lagi coveragenya. Antara Bobbi Brown dengan, I would say antara Bobbi Brown dengan Laura Mercier. In between that, kayak maksudnya enak gitu, gak drying out, dan actually enak banget, parah. And it's really smooth out all of the fine lines. For the price, for a local product, I think it's really really nice. Okay, and I think that's it. My review for today itu adalah loose powder yang sering banget gue pakai. Tapi memang kalau emang gue untuk wedding, untuk acara-acara penting, gue nggak pernah lari dari Laura Mercier. Itu selalu jadi andalan gue, dan gue nyetoknya parah banget, banyak sekali gue nyetoknya. Dia juga punya powder buat under eye yang bagus sekali, and actually I've been loving it so much. Dan ini yang gue ngomong sama kalian adalah loose powder, oke? Ini adalah review tentang loose powder. Bukan powder foundation, bukan compact powder. Itu akan ada. Gue akan bikin itu different section karena gue pengen benar membedah semua part of makeup tuh. Gue mau review satu-satu gitu rasanya. Okay? And I think that's it my review for today. Tolong kasih tahu ke gue, lu sukanya pakai bedak yang mana, atau mungkin kalau misalnya ada loose powder yang harus gue coba, just let me know, okay? Thank you so much for watching, and I'll see you guys in my next video. Bye!